Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam, semangat pagi. Hari ini aku lagi pengen bikin salah satu kue tradisional yang namanya kue putri mandi atau terkenal juga dengan nama Bugis Mandi. Nah, kuenya ini menggunakan tepung ketan, terus nanti disiramin dengan kuah santan. Ini juga kenyal, empuk, dan juga gurih. Nah, untuk Moms yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Yang kita butuhkan tepung ketan, kentang, air hangat, garam, susu bubuk, vanili, serta pewarna. Untuk resep lengkapnya ada di kolom deskripsi ya Moms. Selanjutnya untuk kuah santannya kita menggunakan santan, tepung maizena, sama tepung beras. Dan selanjutnya untuk unti-unti atau bagian dalamnya kita butuhkan kelapa parut, gula jawa, air, serta garam. Oke, pertama-tama kita akan membuat bagian dalamnya dulu yaitu unti-untinya. Kita akan masak air, kita masukkan juga gula jawa. Ini kita masak hingga gula jawanya itu larut. Bisa dimasukkan garam. Dan kita bisa tambahkan juga daun pandan supaya semakin wangi. Dan kita masukkan kelapa yang sudah diparut. Selanjutnya ini tinggal kita masak saja hingga airnya ini sat. Jadi sehingga bisa mengering dan bisa nanti kita cetak bulat-bulat ya Mams. Nah selanjutnya kalau sudah sat seperti ini kita bisa angkat dan sisihkan. Dan selanjutnya bisa kita cetak menjadi bentuk bola-bola seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kulitnya. Kita akan campurkan tepung ketan. Kita masukkan juga semua bahan lainnya. Mulai dari susu bubuk, garam, dan vanili. Kentangnya ini sudah dikukus hingga matang sehingga sudah empuk dan bisa dihancurkan dengan tangan ya Mams. Nah selanjutnya kita akan masukkan air. Airnya hangat-hangat kuku ya Mams. Nah ini perlahan-lahan saja hingga bisa membentuk adonan yang kalis ya Mams. Bisa sekitar 50-100 ml air. Nah selanjutnya setelah adonan kalis ini akan kita bagi 3 karena saya akan membuat 3 warna. Jadi sesuai keinginan aja ya Mams. Nah ini kita tambahkan pewarna untuk masing-masing. Di sini saya gunakan warna merah, lalu hijau, serta kuning. Selanjutnya semua kita aduk hingga tercampur merata. Lalu ini adalah adonan kulit yang sudah diberikan pewarna. Selanjutnya tinggal kita ambil sebagian adonan, kita bentuk bulat pipih, kita masukkan untinya dan kita bungkus kembali. Cetak hingga berbentuk seperti bola. Nah ini bisa di bulat pelan-pelan seperti ini. Selanjutnya tinggal kita lakukan hingga semua adonannya itu habis ya Mams. Nah ini sudah jadi semuanya. Selanjutnya ini akan kita kukus. Jadi kita siapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Dan selanjutnya kita akan kukus kurang lebih 15 hingga 20 menit. Ini saya alasi dengan daun pisang supaya semakin wangi. Dan kebetulan ada. Nah kalau sudah matang kita bisa angkat. Lalu ini akan kita sisihkan dulu karena kita akan membuat kuah santannya dulu. Selanjutnya kita akan membuat kuah santan. Kita akan masak santan dan ini perlu diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Nah ini kita masak saja hingga santannya mendidih. Lalu kita bisa tambahkan juga daun pandan supaya semakin wangi. Dan sekarang kita siapkan juga larutan maizena dan juga larutan tepung beras. Kita campurkan dengan sedikit air.
Lalu ini kita masukkan ke dalam santan. Nah, kembali kita aduk-aduk saja hingga mengental. Tambahkan juga garam serta vanili. Nah, kalau misalnya sudah cukup mengental, kita bisa angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita tinggal sajikan saja kue putri mandi disirami dengan kuah santan. Nah, ini dia kue putri mandi yang empuk, kenyal, dan juga gurih karena menggunakan susu. Nah, resep kue putri mandi ini juga bisa dijadikan ide usaha. Oke Moms, ini dia kue putri mandi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya Moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.